Welcome back folks, gimana kabar sore hari ini? Semoga urusan teman-teman di sini semua dilancarkan ya. So, sore hari ini kita mau sedikit belajar mengenai setup yang kemarin kita share di grup Telegram, yaitu mengenai setup BTC USD di time frame 3 menit. Kita mau belajar gimana caranya, kenapa kita ambil setup tersebut. Kita mau belajar narasi yang terjadi di market kemarin sore. Kita mau belajar apa itu FVG atau Fair Value Gap. Kita mau belajar apa itu displacement, dan kita mau belajar gimana cara menentukan titik-titik TP di setup kemarin, dan kenapa kita taruh titik-titik TP tersebut di level-level seperti yang kemarin kita share. So, langsung aja, di depan saya udah ada chart BTC USD, daily time frame, seperti yang teman-teman lihat, daily trend sedang berat. Kemudian juga teman-teman perhatiin, daerah arsiran warna merah ini adalah daerah bearish order block, dan kita mau bahas chart BTC USD di tanggal 8 Desember 2025 kemarin. Seperti yang saya kasih tanda panah warna merah ini ya, chart kedua dari hari ini. Chart yang hitam adalah chart hari ini, chart yang warna hijau di sebelah kirinya adalah chart kemarin. Dan ini adalah chart yang mau kita bahas. So, yang paling pertama banget yang mau kita tentuin adalah bias. Jadi kalau market lagi downtrend seperti ini, kalau saya pribadi, saya akan cenderung untuk mengikuti tren yang sedang terjadi di market, yaitu bearish. Jadi daily bias untuk saya kemarin juga adalah bearish. Dan teman-teman perhatiin, kemarin itu harga sedang tertahan di daily bearish order block ya. Yang dimana order block ini adalah daerah yang lumayan sensitif, yang ketika tersentuh oleh harga, dia akan menjadi satu daerah yang cukup sulit untuk dilewati oleh harga untuk naik ke atas. Dan ketika tersentuh, dia akan cenderung mereject harga ke bawah. So, sejauh ini kita udah dapat dua informasi penting ya. Yang pertama adalah bias. Bias kita bearish. Kemudian yang kedua, harga sedang tertahan di daerah bearish order block. Ada kemungkinan bearish order block ini akan mendorong harga ke bawah. Kemudian yang ketiga adalah kita mau memperhatikan liquidity. Jadi dari daily chart yang ada di depan kita ini, kita bisa tandain titik-titik liquidity-nya. Dan tentu saja daerah yang paling jelas yang mengandung liquidity adalah di daerah PDH dan PDL. Oke, kalau gitu kita mau tandain PDH dan PDL-nya. Jadi kemarin itu PDH-nya ada di sini, di sekitar 91,7. Kemudian PDL-nya ada di sini, di sekitar 87,7K. Dan teman-teman perhatiin, candle yang ini, candle kemarin tanggal 8 Desember, harga naik ke atas, kemudian mengambil liquidity di PDH. Kelihatan ya, cukup jelas ya. Previous day high di sini diambil oleh daily candle yang ada di sini. Swing high-nya, teman-teman lihat, dia lewatin garis horizontal yang ini. Step yang selanjutnya kita pikirkan adalah, teman-teman perhatiin ya, tadi kan di awal kita sudah set bias kita, kalau daily bias kemarin itu adalah bearish. Kemudian di daily time frame ini, kita juga melihat kalau harga sudah naik ke atas buat mengambil liquidity di previous day high. Berarti, ketika daily trend sedang bearish, kemudian harga mengambil liquidity di previous day high, maka previous day high tersebut adalah titik sensitif yang berpotensi memunculkan pembalikan harga setelah liquidity di PDH itu diambil. Kenapa? Seperti yang sering kita bahas di grup, market itu setiap hari kerjanya cuma dua. Yang pertama, chasing liquidity. Yang kedua, rebalance the imbalance. Nah, di sini kita lihat PDH kan udah diambil. Sedangkan seperti yang kita tahu juga, PDH ini kan adalah sebuah level yang banyak sekali mengandung liquidity. Oke, sampai sini sudah paham ya. Jadi ketika harga mengambil PDH, artinya kita sedang ada di titik sensitif. Titik di mana kita udah bisa mulai meraba-raba buat reversal. Kemudian step selanjutnya, kita mau berburu entry di level yang lebih presisi. Gimana caranya supaya kita bisa entry di titik yang presisi? Titik yang presisi artinya ketika kita entry di harga tersebut, kita mau titik entry tersebut menghasilkan drawdown yang sangat minimal. Oke, step selanjutnya kita mau masuk ke time frame yang lebih kecil supaya kita bisa dapat entry yang presisi. Dan seperti setup yang kemarin kita share di grup Telegram, kita mau masuk ke time frame yang lebih kecil yaitu 3 menit. Oke, di depan kita udah ada chart BTC USD di time frame yang lebih kecil yaitu 3 menit. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ini adalah level PDH, previous day high, yang tadi teman-teman lihat di daily chart, kalau level tersebut tuh udah dilewatin, berarti liquidity di situ udah diambil. Ketika PDH ini udah diambil, langkah selanjutnya sekarang adalah kita mau mulai meraba-raba buat entry. Terus mungkin ada teman-teman yang nanya, gimana cara kita raba-rabanya? Yang pertama adalah kita mau antisipasi kemunculan displacement candle. Apa itu displacement candle? Oke, biar lebih jelas langsung aja kita lihat contohnya. Jadi di gambar yang udah ada di depan kita ini, displacement candle-nya adalah yang ini. Teman-teman lihat dua candle hitam dan panjang ini adalah displacement candle. Teman-teman bayangin kolam kecil buat anak-anak, kemudian ada gajah yang besar jatuh ke dalam kolam tersebut. Air yang ada di kolam tersebut akan jatuh keluar tertumpah-tumpah. Nah, itu adalah displacement candle. Dan displacement candle ini adalah signature dari smart money. Kenapa dia bisa jadi signature smart money? Karena hanya smart money yang punya resource cukup banyak yang bisa menggerakkan candle sampai seperti ini. Artinya, udah ada willingness dari smart money buat menggerakkan harga ke bawah. Sampai sini jelas ya. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya
adalah, seperti yang kita bahas di grup, kita mau cari formasi MSG. Apa itu formasi MSG? Formasi MSG adalah gabungan dari MSS plus EVG. Atau kita mau lihat adanya kemunculan market shift structure dan EVG secara bersamaan. Dan dari chart yang ada di depan kita ini, langsung aja kita tandain MSS dan EVG-nya. Oke, MSS-nya ada di sini. Ini adalah market shift structure, short term low di sini, diambil oleh displacement candle yang ada di sini. Kemudian juga pada saat yang bersamaan muncul fair value gap. Fair value gap-nya ada di sini. Ini dia fair value gap-nya, seperti yang teman-teman lihat di sini. Fair value gap itu terdiri dari 3 candle, yang terjadi ketika candle pertama teman-teman lihat di sini yang sangat kecil, swing low candle pertama, kita tarik garis ke kanan, kemudian swing high candle ketiga, kita tarik garis ke kanan. Nah, di sini kan ada gap. Gap-nya ini yang kita sebut sebagai fair value gap. Nah, dari setup ini, kita udah dapat semuanya. Displacement candle udah ada, market shift structure udah ada, fair value gap udah ada. Biasanya, kalau udah muncul formasi MSG ini, kita akan entry di sekitar daerah FEG sini. Kemudian, kita akan taruh titik SL kita di atas swing high lebihin dikit di sini. Jadi, kalau saya gambar, kurang lebih titik SL-nya itu ada di sini. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, di mana kita harus meletakkan titik take profit kita? Oke, sebelum kita jawab pertanyaan tersebut, saya mau kasih lihat ke teman-teman semua. Teman-teman perhatiin di daerah diagonal ini, teman-teman perhatiin banyak sekali swing low yang ada di sini kan? Nah, pertanyaan buat teman-teman yang ada di sini semua, apakah teman-teman tahu swing low ini mengandung apa? Kita tandain mungkin ya. Swing low ini mengandung apa? 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 Swing low yang ini mengandung apa? Swing low yang ini mengandung apa? Swing low yang ini mengandung apa? Jawabannya adalah semua swing low yang teman-teman lihat di sini itu mengandung banyak liquidity. Dan balik lagi, market itu setiap hari kerjaannya cuma ngejar-ngejar liquidity. So sekarang kita mau geser gambarnya ke kanan dan teman-teman perhatiin apa yang terjadi. Semua liquidity yang ada di swing low di sini diambil. Teman-teman lihat ya, semuanya diambil dengan cantik. Teman-teman lihat candle air terjun yang ada di sebelah sini dengan cantik mengambil semua liquidity yang ada di sebelah sini. Jadi level-level swing low ini adalah level yang paling tepat buat teman-teman meletakkan target take profit teman-teman semua. Tinggal kalian sesuaikan dengan risk profile masing-masing. Oke, kita mau sedikit review singkat lagi ya dari awal. Jadi di sini awalnya PDH sudah terambil, kemudian harga naik. Di sebelah sini muncul displacement candle ke bawah yang membentuk market shift structure. Kemudian pada saat yang bersamaan juga membentuk fair value gap. Kemudian dia turun, kita antri di fair value gap. Kemudian setelah nyampe sini harga naik ke atas ke fair value gap. Kemudian dia perlahan-lahan turun ngebersihin liquidity yang ada di swing low ini. Dan sebelum kita tutup, ada satu kejadian yang menarik lagi. Teman-teman perhatiin di sini, daerah EVG yang ini, yang dimana adalah tempat kita buat antri harga kemarin. Teman-teman perhatiin harga turun ke bawah, kemudian dia naik. EVG ini kan merupakan sebuah gap atau sebuah imbalance. Tadi di awal kita udah bilang kan, market itu tiap hari kerja dia ngapain? Yang pertama chasing liquidity, yang kedua rebalance the imbalance. Jadi teman-teman lihat di sini, gap yang ada di sini, ketika harga naik ke sini, teman-teman perhatiin posisi swing high yang ada di sini, dia tepat berhenti di batas atas EVG ini. Berarti gap yang ada di sini sudah fully 100% di rebalance. Ini adalah contoh dari perfect price delivery. Harga naik ke atas cuma buat rebalance the imbalance, kemudian dia langsung turun ke bawah, ngebersihin liquidity yang ada di swing low ini. Oke, segitu sharing buat hari ini. Till I talk to you next time. Peace.